Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penggunaan variabel, yaitu dengan menguji variabel, menguji nilai variabel menggunakan fungsi logika. Ya, baik anak sekalian, langsung saja ya kita akan membuat lembar kita baru ya. Di sini langsung kita buat baru di sini ya. Kemudian kita klik start creating ya untuk membuat lembar kita baru. Oke, kita close ini. Kemudian ini tidak kita fungsikan, sprite ini yang kita buang, yes, ini ya. Nah, di sini kita akan menguji satu variabel, yaitu kita akan membuat satu variabel, yaitu variabel nilai. Ya, oke. Di mana nilai ini akan kita uji, ya. Apakah dengan diuji dengan sebuah teks atau pernyataan bahwasanya nilai ini memenuhi atau tidak memenuhi, ya. Oke, langkah yang pertama adalah sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu nilai ini akan kita atur terlebih dahulu ya. Nilai kita atur pada posisi 0. Nah, sekarang kita akan mengambil sebuah inputan. Silakan masukkan nilai Anda. Silakan masukkan nilai Anda. Ya, misalnya dari angka 1 hingga 100, maka seperti itu ya. Ini hanya keterangan ya. Nah, oke. Berikutnya anak sekalian, kita akan melakukan pengampunan setelah menginputkan nilai ya. Kita ambil di sini, kita atur set nilai yang diperoleh dari jawabannya pertanyaan tersebut. Jadi jawaban dari pertanyaan, nilai yang dimasukkan dari pertanyaan tersebut, jawabannya akan disimpan pada variabel nilai. Baik, kalau sudah jawabannya tersimpan pada variabel nilai, maka pada variabel nilai ini akan kita uji menggunakan fungsi logika if ya. Kita ketahui bahwasanya fungsi logika if itu adalah sebuah fungsi ya, di mana di sana terdapat secara defaultnya pernyataan fungsi logika if itu berisikan logical test, pernyataan atau logical test. Nah, kemudian dari logical test ini apabila terpenuhi maka nilainya benar-benarnya itu ada posisi di awal ini. Ya, kemudian jika nilainya tidak memenuhi, tidak mendukung, maka akan masuk ke nilai salah ya. Nah, nih anak sekalian, jika ada pernyataan misalnya jika nilainya di atas 75, maka jawabannya harus dilakukan di sini. Seandainya ada nilai di atas 75, jawabannya masuk ke nilai true. Jika tidak, masuk ke jawaban false. Nah, untuk penerapannya di masing-masing program atau aplikasi itu ya sebenarnya konsepnya sama, namun ada sedikit perbedaan sintaks atau penerapannya ya. Terus bagaimana dengan diskret ini? Kita coba ya. Di sini ada di kontrol ya. Nah, di sini kita akan menggunakan ini ya. Jika, nah di sini anak sekalian ini adalah sebuah pernyataan ya. Maka jika misalkan jika nilainya di atas 75, then maka kalau ada nilai di atas 75, jawabannya betulnya kita masukkan di atas. Misalnya Anda lulus. Kalau seandainya
pernyataannya nilai di atas 75. Kalau tidak berlawan, misalnya ada nilai yang berlawan dan tidak memenuhi pernyataan, akan dimasukkan di kotak bawahnya, yaitu else, ya, atau di bawahnya ini adalah nilai false, nilai yang bertentangan dengan pernyataan di atas. Jadi misalnya jika nilainya di atas 75, jadi bayangkan nilai-nilai itu yang ada di atas 75 masukkan ke nilai true di atas. Jika tidak sesuai dengan logical S1 atau pernyataan di atas, maka masukkan di bawah. Jadi sistem akan secara otomatis akan menempatkan pada posisi di bawah. Nah, sekarang bagaimana cara penerapannya? Nah, karena kita sudah memiliki variabel nilai di sini, anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita masukkan sebuah operator di sini, ya, operator jika lebih besar di sini. Kemudian apa jikanya? Jikanya itu adalah nilai, ya, nilai variabel yang sudah kita miliki, maka akan kita masukkan di sini nilai. Misalkan jika nilainya lebih besar dari 74, maka yang akan dihitung adalah di sini ada pernyataan. Jika di dalam variabel nilai ini berisikan nilai di atas 74, ya terhitung dari 75, 76 sampai 100 misalkan seperti itu, maka jawabannya adalah di sini, masuk ke sini. Misalnya kita akan membuat jawaban, kita ambil dari loop, ya ini ya. Kita ambil jawaban apa ya namanya ini? Kita ambil loopnya ini. Ini loopnya ini apa yang namanya itu bilang ya. Kita coba tampilan sound aja, kita ambil sound ya. Maka misalnya jika nilainya betul, maka kita akan tampilkan ini ya, play sound ya. Ini play sound. Nah, jika ada nilai di atas 74, maka play sound. Maka kita akan misalnya kita akan buat, kita akan record contoh soundnya ya. Klik low this time, kita akan melakukan proses pengizinan ya. Kita klik ini. Kita klik tombol merah ini untuk record, misalkan selamat, Anda dinyatakan lulus. Nah, kita kurangi ya jeda ini. Kita selamat, Anda dinyatakan lulus. Nah, kita beri nama lulus ya. Kemudian kita kembali ke code ya ini. Nah, kita ganti default ini lulus ya. Kemudian kita kopikan ke bawah ini ya, kita duplicate. Nah, ya. Di bawah kita akan melakukan perikotan, rekaman kembali. Mohon maaf, Anda diharuskan mengulang kembali. Mohon maaf, Anda diharuskan mengulang kembali. Oke, kita ulang kembali ya. Mohon maaf, nilai Anda tidak memenuhi. Silakan Anda mengulang kembali. Mohon maaf, nilai Anda tidak memenuhi. Silakan Anda mengulang kembali. Nah, ini kita simpan. Kemudian kita beri nama gagal, misalkan seperti itu ya. Baik, anak sekalian, nah kita ganti dengan gagal ya. Oke. Nah, sekarang kita uji, kita jalankan. Kita klik event di sini. Nah, coba kita play. Ya, silakan masukkan nilai Anda. Saya coba masukkan nilai 73. Ya, kita klik ini. Mohon maaf, nilai Anda tidak memenuhi. Silakan Anda mengulang kembali. Nah, oke. Coba saya jalankan, saya masukkan nilai 85. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Nah, ini. Nah, ternyata masing-masing nilai akan diberi jawaban yang berbeda. Ya, atau mungkin bisa sama. Kalau nilai itu sesuai dengan pernyataan tentang pernyataan ini, maka walaupun nilainya berbeda, tapi sesuai dengan rentang ini, maka jawabannya adalah sama. Dinyatakan lulus, misalnya dimulai dari 75 sampai 100, maka nilai-nilai yang menyebutkan antara 75 sampai 100, maka akan dinyatakan lulus. Namun apabila ada nilai yang dimasukkan
rentang antara 1 sampai 74 maka dinyatakan gagal. Ya, oke. Baik, itu anak-anak sekalian. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpannya? Kita save to your computer ya. Kita save to your computer. Misalkan di sini perhitungan. Nah, menguji nilai dengan logika if misalkan ya, kita beri nama ini ya, kita simpan di dokumen, langsung kita simpan. Nah begitu ya. Sekarang kita tinggalkan ini ya. Nah, sekarang kita buat lembaran kerja baru ya. Nah sekarang kita buka kembali yang tadi. Nah, karena tadi ada beberapa yang tidak muncul ya. Ada beberapa blok yang tidak muncul. Nah, sekarang coba di loop ini, ternyata tadi tidak muncul, loop sekarang muncul ya. Sekarang kita ambil yang tadi itu ya. Kita buka kembali file tadi, load from your computer, yang mana lokasinya sudah kita simpan di dokumen tadi ya. Di bawah menguji nilai. Nah ini ya. Kita open, nah di sini ya. Nah sekarang ini ya. Nah, ternyata ini ada sedikit permasalahan. Jadi ada beberapa ini yang tidak muncul ya. Ada beberapa. Nah, ini muncul kembali ya. Oke, misalnya di sini akan kita tambahkan sebuah apa ya namanya? Sebuah Bentar dulu ya. Yang ini yang menguji nilai. Baik, anak sekalian, mungkin ada sedikit masalah pada sistem ini ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.